Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, kami ucapkan selamat malam kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai manfaat dan komponen risiko audit. Baik, sebelum memulai pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ade Kristina Meliani, nomor 5, dan rekan saya, I Gusti Ayu Pranyani Putri, nomor 6. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, yang kedua, konsep audit berbasis risiko, yang ketiga, komponen risiko audit pada audit laporan keuangan, yang keempat, risiko perdagangan elektronik. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Pihak yang memanfaatkan penentuan risiko yang pertama ada manajemen, yang kedua akuntan publik, dan yang ketiga auditor internal. Yang pertama manajemen. Manajemen menggunakan identifikasi risiko sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesuksesan secara keseluruhan. Manajemen juga menggunakan penilaian risiko sebagai alat penting saat merencanakan sistem baru. Sistem baru dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagian penting dari proses desain dan pengembangan adalah mengidentifikasi semua peristiwa dan tindakan yang dapat mencegah sistem mencapai tujuannya. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik melakukan penilaian risiko untuk memenuhi standarnya. Pernyataan Standar Audit atau SAS nomor 55, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA menguraikan tanggung jawab auditor untuk memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian. Akuntan publik melakukan penilaian risiko saat akan merencanakan audit. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal terlibat dalam penilaian risiko sejak awal profesi. Auditor internal selalu bertanya, apa yang salah, mengenali kesalahan yang mungkin terjadi, atau defleksi. Defleksi adalah sebuah syarat untuk memilih pengendalian yang berlaku. Lagi pula, apakah akan ada pengawasan jika tidak ada risiko? Bagaimana auditor menentukan bahwa suatu pengendalian adalah pengendalian yang efektif dan tepat dalam situasi tertentu tanpa mengidentifikasi dan menilai risikonya? Sehubungan dengan hal tersebut, IIA menerbitkan Operasi Internal Audit nomor 9 tentang penilaian risiko tahun 1991. Selanjutnya, yaitu mengenai konsep audit berbasis risiko. Proses audit merupakan suatu keharusan dalam setiap organisasi atau perusahaan. Dengan berkembangnya proses audit yang diterapkan, pendekatan untuk melakukan inspeksi mulai bermunculan. Pendekatan ini tampaknya beradaptasi dengan keadaan atau organisasi klien yang berbeda, sehingga meningkatkan kualitas, hasil, efektivitas, dan efisiensi proses audit. Pengajuan berbasis risiko adalah metodologi audit yang memastikan bahwa risiko yang ada dikelola dengan baik dan batasan yang ditetapkan oleh manajemen tidak membahayakan tujuan bisnis. Dari perspektif internal, manajemen memahami risiko utama dan bagaimana menghadapinya secara efektif dan efisien untuk mengurangi terjadinya kesalahan audit. Audit berbasis risiko dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi risiko. Untuk mengetahui risikonya, kita harus mengidentifikasi siapa pelanggannya, seperti apa proses bisnisnya, dan mencari sumber kesalahan yang membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Konsep audit berbasis risiko secara tradisional dimulai dengan mengamati dan menganalisis pengendalian, kemudian beralih ke menentukan risiko yang terkait dengan aktivitas, dan akhirnya menentukan apakah aktivitas tersebut konsisten dengan tujuan organisasi. McNeam dan Selim menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak cocok karena harus mencapai tujuan terlebih dahulu. Sasaran adalah dasar tindakan dan tidak selalu konkret. Bisa fleksibel dan berorientasi ke masa depan. Penulis merekomendasikan pendekatan yang pertama-tama mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, kemudian mendefinisikan risiko melalui identifikasi, pengukuran dan prioritas, dan terakhir mengimplementasikan manajemen risiko dengan yang pertama, manajemen risiko dan penerimaan, yang kedua, menghindari dan mengendalikan risiko, yang ketiga, pembagian dan pengalihan pembagian risiko ke entitas lain.
Selanjutnya, komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Auditor dan manajemen harus mempertanyakan besarnya kemungkinan risiko. Area risiko adalah jumlah yang berpotensi berisiko. Masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan dampak risiko. AICPA telah memberikan pedoman mengenai hal ini melalui beberapa statement on audit standar, nomor 47, nomor 53, dan nomor 55. Risiko audit terdiri dari dua tingkatan, yaitu tingkat laporan keuangan dan saldo akun, atau akun tingkat kelompok transaksi. Pada tingkat laporan keuangan, risiko audit adalah risiko bahwa auditor secara tidak sengaja gagal mengoreksi hasil karena laporan keuangan yang salah saji secara material. Auditor diharapkan untuk merencanakan audit sehingga risiko audit terbatas pada apa yang dianggapnya rendah. Dalam menentukan risiko audit pada tingkat laporan keuangan, standar audit atau AU 316 mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan karakteristik manajemen, karakteristik operasi dan industri, serta karakteristik penugasan. Faktor-faktor yang tercantum di bawah ini dapat mengindikasikan situasi yang dapat meningkatkan risiko audit. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko audit. Yang pertama ada karakteristik manajemen, yang kedua karakteristik operasi dan industri, dan yang ketiga karakteristik penugasan. Yang pertama karakteristik manajemen meliputi kebijakan manajemen didominasi hanya oleh satu orang, manajemen sangat agresif dalam pelaporan keuangan, perputaran manajemen tinggi, manajemen melebih-lebihkan jangkauan perkiraan laba, dan manajemen perusahaan memiliki reputasi buruk di komunitas bisnis. Yang kedua, karakteristik operasi dan industri meliputi profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan industrinya tidak mencukupi atau tidak konsisten, hasil usaha perseroan sensitif terhadap faktor ekonomi, entitas berada pada industri yang menurun, operasi entitas bersifat desentralisasi tanpa pengawasan aktivitas yang memadai, dan entitas diragukan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, karakteristik penugasan, meliputi ada banyak masalah akuntansi yang berbeda dan atau sulit, ada transaksi atau saldo penting yang sulit diverifikasi, terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan jumlah yang signifikan dan tidak biasa, dan kesalahan besar sebelumnya diidentifikasi selama audit atau informasi tentang kesalahan tersebut tidak tersedia. Faktor-faktor seperti ini tidak bisa dipertimbangkan secara terpisah. Faktor ini ditingkatkan atau dikurangi, misalnya ukuran, kompleksitas, dan kepemilikan perusahaan. Kesimpulan auditor tentang risiko pada tingkat laporan keuangan mempengaruhi yang pertama, penugasan staf, yang kedua, pengawasan yang dibutuhkan, yang ketiga, keseluruhan strategi audit, dan yang keempat, tingkat skeptisisme profesional. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu auditor harus mempertimbangkan laporan dalam laporan keuangan ketika mempertimbangkan risiko audit pada tingkat saldo atau golongan transaksi. SAS mengidentifikasi 5 pernyataan manajemen umum, yaitu peristiwa atau keberadaan, kelengkapan, hak dan kewajiban, pengukuran atau atribusi, dan penyajian serta pengungkapan. Pada tingkat kelompok, saldo atau kelompok transaksi, risiko audit terdiri atas risiko bahwa laporan keuangan atau kelompok dan asersi terkait tidak benar, baik secara material maupun oleh pihak lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan, serta risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji tersebut bila memang terjadi salah saji. Selanjutnya, risiko audit tingkat saldo atau kelompok memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan klaim terhadap salah saji yang material asalkan kebijakan pengendalian internal struktural belum ditetapkan. Risiko bawaan adalah risiko yang bersifat intrinsik terhadap entitas. Risiko kesalahan seperti itu lebih besar untuk beberapa piutang dan saldo atau kelas transaksi daripada yang lain.
Auditor dapat mengevaluasi risiko bawaan yang ada pada klien dengan memperhatikan industri secara keseluruhan. Ada juga risiko yang melekat dalam organisasi karena budaya perusahaan yang ditetapkan. Risiko yang berorientasi pada budaya perusahaan merupakan risiko yang melekat pada gaya manajemen. Jika risiko bawaan pada organisasi telah diperhitungkan, langkah selanjutnya adalah menilai tindakan untuk mencegah dan mendeteksi kejadian-kejadian akibat risiko tersebut. Selanjutnya yaitu risiko kontrol. Risiko kontrol atau risiko pengendalian adalah risiko bahwa struktur kebijakan atau prosedur pengendalian internal entitas tidak dapat mencegah atau mendeteksi potensi salah saji material secara tepat waktu. Beberapa risiko pengendalian tetap ada karena keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian internal. Auditor dapat menilai risiko pengendalian pada tingkat maksimum ketika kebijakan atau prosedur tidak efektif atau menghabiskan banyak uang untuk menilai keefektifannya. Jika auditor menetapkan risiko kontrol di bawah maksimum, auditor tersebut diharapkan memperoleh bahan bukti mengenai rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur yang layak untuk memberikan penetapan tersebut. Yang ketiga yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang tidak dapat dideteksi oleh auditor pada suatu asersi manajemen. Adanya ketidakpastian dapat disebabkan karena auditor tidak memeriksa keseluruhan, memilih prosedur yang tidak tepat, penerapan yang tidak tepat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu risiko perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau electronic commerce adalah distribusi pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce merupakan bagian dari bisnis elektronik di mana ruang lingkup bisnis elektronik lebih luas, tidak hanya perdagangan tetapi juga kerjasama dengan mitra bisnis, customer service, tempat kerja, dan lain-lain. Kepentingan auditor dalam hal ini adalah untuk menentukan dampak fungsi perdagangan elektronik atau electronic commerce terhadap risiko organisasi dengan asumsi risiko-risiko ini dapat diidentifikasi oleh auditor terkadang dengan bantuan ahli teknologi informasi atau TI, menentukan dan menggambarkan ukuran yang bisa diambil untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Ukuran-ukuran yang dimaksud ini mencakup yang pertama, risiko dan dampaknya terhadap organisasi. Yang kedua, modifikasi atau aktivitas terkait yang direkomendasikan. Yang ketiga, dampak modifikasi risiko terhadap operasi. Selanjutnya, tingkat pengurangan risiko yang akan dicapai. Eksposur keuangan yang terkait dengan operasi, biaya modifikasi yang dilakukan, elemen-elemen waktu, kemungkinan sukses, serta rekomendasi jika terdapat lebih dari satu ukuran. Selanjutnya, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange adalah sebuah sistem komunikasi komputer ke komputer yang saling berkaitan untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas-batas organisasi. Kerentanan sistem pertukaran data elektronik ini tinggi karena kegagalan sistem di salah satu dari 3 fase, yaitu inisiasi, transaksi, dan tujuan mengganggu transaksi. Terdapat 6 area faktor risiko, di mana faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, akses informasi yang tidak terotorisasi, seperti hacker mengakses sistem, interpretasi selama transaksi, serta penyadapan. Yang kedua, hilangnya integritas data, seperti perubahan atau pemalsuan data, tidak ada jejak audit dengan bentuk kertas, hilangnya tanda tangan fisik, adanya kesalahan pada sistem, serta gangguan oleh karyawan yang memiliki otoritas. Yang ketiga yaitu kurang kelengkapan transaksi, seperti transaksi selama transmisi, duplikat transaksi akibat transmisi ulang.
Yang keempat, tidak berjalannya sistem pertukaran data elektronik seperti sabotase oleh orang yang memiliki otorisasi. Yang kelima yaitu ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi serta kurangnya pedoman hukum. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3 yaitu pihak yang memanfaatkan penentuan risiko adalah manajemen, akuntan publik, dan auditor internal. Konsep audit berbasis risiko secara tradisional dimulai dengan mengambil dan menganalisis pengendalian, kemudian beralih ke menentukan risiko yang terkait dengan aktivitas. Terdapat dua tingkat dari risiko audit yaitu tingkat laporan keuangan dan saldo akun. Dengan asumsi risiko ini dapat diidentifikasi oleh auditor, terkadang dengan bantuan ahli teknologi menentukan dan menggambarkan ukuran yang bisa diambil untuk mengurangi risiko yang dapat diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Om Santi 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 Om.